Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Al-Husaini, STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Saya Nanda Putra Natasha dengan NPM 048 selaku moderator yang akan memimpin presentasi kelompok 7 dengan judul Studi Komparasi Kualitas Pelayanan dan Tingkat Harga terhadap Minat Beli Konsumen dalam e-commerce Shopee dan Lazada beberapa menit ke depan. Kami akan melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah kami laksanakan dengan anggota kelompok Naila Zulbahri dengan NPM 013, Nadira Syafa 038, Sri Ratna 039, Nanda Putri 048, dan Muhammad Fauzan dengan NPM akhir 087. Mohon untuk teman-teman sekalian agar bisa memperhatikannya dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini. Dimulai dari presenter pertama yaitu Nadira yang akan memaparkan materi tentang pendahuluan. Kepada Nadira dipersilakan. Telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, di era digital pada saat ini, perdagangan telah berubah secara signifikan. Dengan maraknya e-commerce, dipacu oleh pertumbuhan pesat internet yang ada di Indonesia, e-commerce telah menjadi pilihan unggul bagi banyak orang. Kemudahan dan juga kecepatan transaksi menjadi alasan utama mereka untuk beralih dari belanja offline ke online. Dalam dunia e-commerce ini yang dinamis, seperti yang kita ketahui, kualitas dan juga layanan dan harga pokok juga menjadi faktor penentu bagi konsumen dalam memilih platform yang cocok bagi mereka. Shopee dan juga Lazada ini tuh adalah dua platform terkemuka di Indonesia yang bersaing sengit untuk menarik perhatian para konsumen. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadira yang telah memaparkan materinya. Kemudian kita akan beralih ke tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Sri Ratna. Kepada Sri Ratna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan mengenai tinjauan pustaka yang pertama, yaitu ada marketplace. Marketplace merupakan suatu bentuk belanja online yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli. Marketplace dapat berbentuk situs web dan aplikasi yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam perdagangan online, yang pada dasarnya menyediakan platform untuk penjualan dan pembayaran. Singkatnya, marketplace berarti platform tempat terjadinya jual beli online, namun pemilik platform ini tidak bertindak atas akunnya sendiri, melainkan hanya sebagai toko retail atau hanya sebagai toko online saja. Karena tidak menjual produknya, maka lebih fokus mengembangkan websitenya untuk umum. Yang kedua yaitu ada e-commerce. E-commerce dapat diartikan secara luas, yaitu melakukan dan menjual transaksi secara elektronik melalui media internet. Selain itu juga, e-commerce dapat diartikan sebagai proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang bisa menghubungkan perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, serta informasi secara elektronik. Saat ini e-commerce tidak hanya digunakan pada telepon dan televisi saja, tetapi juga lebih luas pada layanan internet. Yang ketiga yaitu ada Shopee. Shopee merupakan pasar belanja online dengan pertumbuhan tercepat yang dikenal menawarkan harga terjangkau untuk berbagai produk sehari-hari. Konsumen sudah familiar dengan berbagai produk yang menarik dan bersifat promosi. Selain itu juga, platform ini juga terkenal dengan iklan dan tayangan audio yang terkadang sangat menonjol di antara aktivitasnya. Konsumen juga telah memberikan banyak kesempatan untuk memulai bisnis online dengan biaya yang rendah. Penerima memiliki akses ke situs lain di internet. Pengguna dapat mencari kategori atau produk tertentu, dan situs ini memudahkan untuk menemukan barang yang dijual dengan harga terbaik atau terendah. Yang terakhir yaitu ada Lazada. Lazada merupakan sebuah marketplace yang menyediakan tempat penjualan online bagi para merchants dengan tujuan dapat mengembangkan dan mengelola bisnisnya dengan lebih mudah dan nyaman. Nah, platform Lazada ini berharap dapat memberikan pengalaman belanja online untuk mudah bagi masyarakat, terutama ketika membeli berbagai produk di setiap kategori seperti elektronik, produk kesehatan, peralatan rumah tangga, bahkan kendaraan hanya dengan menggunakan website ataupun aplikasi. Dengan memberikan kemudahan kepada konsumen, Lazada juga berharap para merchants dapat memasarkan produknya secara gratis, mudah, dan luas. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Ratna yang telah menjelaskan tinjauan pustaka.
Untuk selanjutnya, kita beralih ke metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan data dengan melibatkan survei GIFOM kepada akademisi, masyarakat, serta mereka sebagai pengguna. Yang dimana di dalam survei ini, kami dapat melihat hasil konteks data yang telah dibuat pada soalan tertentu. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naila yang telah memaparkan materi metode penelitian. Untuk selanjutnya, akan ada Muhammad Fauzan yang akan membahas pembahasan dari presentasi kali ini. Kepada Muhammad Fauzan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Baik, materi yang pertama mengenai fitur dan juga layanan yang ada di e-commerce Shopee dan juga Lazada. Yang pertama di e-commerce Shopee, terdapat beberapa fitur dan juga layanan yang ada di e-commerce tersebut. Yang pertama ada Shopee Mall, yaitu salah satu bagian dari platform yang menawarkan produk dari brand dan terjual resmi. Kemudian yang kedua ada SPayLater, adalah sebuah layanan di mana pembeli bisa melakukan transaksi dengan pembayaran di bulan berikutnya atau diangsur sesuai yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada ShopeePay, adalah dompet digital yang memudahkan transaksi ketika belanja di Shopee dengan pembayaran yang cepat dan juga aman. Kemudian yang keempat ada gratis ongkir dan juga cashback, yaitu promosi bebas biaya pengiriman dan potongan harga untuk pembelian dengan syarat tertentu. Kemudian selanjutnya ada Shopee Live, yaitu fitur live streaming yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan produknya secara langsung dan juga bisa berinteraksi secara langsung dengan pembeli. Kemudian yang terakhir ada Shopee Food, merupakan layanan di bidang makanan. Fitur ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memesan berbagai jenis makanan, baik itu di restoran maupun di pedagang lokal. Kemudian selanjutnya untuk e-commerce Lazada, terdapat beberapa fitur dan juga layanan yang ada di e-commerce Lazada. Yang pertama ada Lazmall, adalah fitur khusus untuk produk dari brand resmi dan juga terverifikasi. Kemudian yang kedua ada Lazada University, adalah program pelatihan bagi penjual yang menawarkan berbagai kursus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berjualan online. Kemudian yang ketiga ada Lazada Wallet, yaitu dompet digital yang memudahkan pembeli dalam proses pembayaran dan penyimpanan dana untuk transaksi yang lebih cepat dan juga aman. Kemudian yang keempat ada voucher dan kupon. Lazada menyediakan berbagai voucher dan juga kupon yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan saat melakukan pembelian. Kemudian yang kelima ada Lazada Live, merupakan fitur live streaming yang memungkinkan penjual untuk berinteraksi secara langsung dengan pembeli. Kemudian yang terakhir ada Express Delivery, yaitu layanan pengiriman cepat dengan jaminan waktu pengiriman tertentu dan juga didukung oleh jaringan logistik yang kuat. Ya. Kemudian selanjutnya materi mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee dan juga Lazada. Yang pertama, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee. Dalam survei yang telah kami sebarkan kepada mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 33 responden yang mengisi survei tersebut. Jika dilihat dari diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 32 orang yang merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee dengan persentase 97%, dan juga terdapat satu orang yang merasa tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee dengan persentase 3%. Kemudian selanjutnya untuk kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lazada, terdapat 15 orang yang merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lazada dengan persentase 45%, dan juga terdapat 18 orang yang merasa tidak puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lazada dengan persentase 55%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa orang atau konsumen yang merasa tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lazada dibandingkan dengan Shopee. Kemudian selanjutnya mengenai kepuasan konsumen terhadap tingkat harga yang ada di e-commerce Shopee dan juga Lazada. Yang pertama di e-commerce Shopee. Terdapat 31 orang yang merasa puas terhadap tingkat harga yang ada di e-commerce tersebut dengan persentase 96%. Dan juga terdapat 2 orang yang merasa tidak puas terhadap tingkat harganya dengan persentase 4%. Kemudian untuk di e-commerce Lazada terdapat 17 orang yang merasa puas terhadap tingkat harga dengan persentase 52% dan juga masih terdapat 16 orang yang merasa tidak puas terhadap tingkat harga yang ada di e-commerce Lazada dengan persentase 48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa konsumen yang merasa kemahalan ketika belanja di platform atau e-commerce Lazada. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara memperbanyak voucher atau kupon yang tersedia di platform Lazada sehingga nantinya bisa lebih menarik banyak lagi konsumen untuk belanja di platform Lazada. Kemudian kualitas pelayanan dan juga tingkat harga sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Karena kualitas pelayanan yang baik dan juga tingkat harga yang terjangkau dapat menarik konsumen untuk belanja online dan melakukan transaksi di e-commerce, baik itu Shopee maupun Lazada, sehingga nantinya bisa meraih sebuah keuntungan setinggi-tingginya. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh presenter yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Dari secara keseluruhan, Shopee menunjukkan performa yang lebih baik dari hal kualitas pelayanan, yakni 97 responden dibandingkan dengan Lazada yang hanya 45%. Dan tingkat harga juga dengan presentase 96% yang merasa puas dibandingkan Lazada yang hanya memiliki 52% responden. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Pelayanan yang baik dan harga yang kompetitif adalah kunci utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan dalam industri e-commerce. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian, mohon maaf apabila dari kami banyak kata-kata yang memang kurang dimengerti atau kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.